pagi, selamat hari Minggu, dan selamat hari Paskah. Adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Kakak harap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat-sehat. Kita bersyukur pada hari ini, karena hari ini adalah hari Paskah. Adik-adik tahu nggak hari ini, hari Paskah itu apa? Hari Paskah adalah hari kemenangan, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Adik-adik di rumah, sebelum kita lebih lanjut di ibadah sekolah minggu kita, kendati pun masih secara online, namun kita bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Baiklah adik-adik di rumah, silakan duduk dengan tenang, kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Kakak yang pimpin, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik untuk kami. Tuhan sudah menolong kami dalam kegiatan kami sepanjang sepekan yang sudah kami lalui. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus menolong memberkati adik-adik yang di rumah, supaya dapat duduk dengan tenang, boleh mengikuti ibadah kami dari awal, sehingga boleh berakhir dengan baik. Biarlah nama Tuhan selalu kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Baiklah adik-adik di rumah, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, hidup, hidup selamanya. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Elizabeth. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian sesuai dengan tema kita tahun ini, yaitu oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Yuk adik-adik, silakan berdiri, kita akan bernyanyi bersama-sama. Halo adik-adik, salam, selamat pagi. Apa kabar kalian? Ibu percaya, kakak percaya, kalian boleh sehat, boleh tetap semangat. Itu semua atas pertolongan dan anugerah Tuhan. Kalaupun ada yang sakit, kita percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan kita. Amin. Ya,
Puji Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan mendengar cerita, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah tolong kami setiap anak-anak kami, anak sekolah minggu kami, dalam aktivitas mereka, baik di rumah, di sekolah, dimanapun ya Tuhan. Engkau selalu ada dan menolong kami. Kami juga sebagai guru sekolah minggu, kami bersyukur Tuhan selalu memberkati kehidupan kami dan pelayanan kami ya Tuhan. Kami serahkan pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati dan memakai kami untuk menjadi berkat bagi anak-anak adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu belajar firman Tuhan ini, biarlah oleh tuntunan Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti dan terlebih melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, baiklah kita akan mendengar cerita Alkitab hari ini yang merupakan kelanjutan dari cerita Alkitab yang Kakak sampaikan pada hari Jumat pagi. Siapa yang hadir? Iya, yang hadir pasti ingat ya ceritanya tentang kematian Tuhan Yesus. Yesus mati karena Dia mengasihi kita, menebus kita dari segala dosa kita. Nah, hari ini kita akan mendengar kelanjutan dari cerita ini bahwa Yesus tidak hanya mati tetapi Dia bangkit, dan itu yang kita rayakan pada hari ini. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama simak video berikut ini. Adik-adik, hari ini kita merayakan Paskah atau Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita memikirkan pagi Paskah yang pertama, apakah hari ini merupakan suatu hari yang gembira? Mari kita ingat beberapa orang yang mengalami hari itu dan coba membayangkan perasaan mereka pada pagi ini. Yang pertama, bagaimana dengan pemimpin agama Yahudi yang membujuk Pilatus sampai Tuhan Yesus disalibkan? Mungkin mereka yang paling gembira karena sekarang Dia mati. Tetapi pada pagi Paskah, bagaimana perasaan mereka? Mungkin masih gelisah dan berpikir-pikir kalau Tuhan Yesus akan bangkit seperti yang dikatakannya. Yang kedua, bagaimana dengan murid-murid Tuhan Yesus? Mereka duduk di belakang pintu yang tertutup rapat karena takut kalau mereka juga akan dilakukan seperti Yesus. Yang ketiga, bagaimana perasaan Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus? Mungkin mereka menyesal karena tidak memberitahu kepada Tuhan Yesus betapa besar hormat dan kasih mereka kepadanya waktu Dia masih hidup. Sekarang terlambat. Yang keempat, bagaimana perasaan wanita-wanita yang melayani Tuhan Yesus dengan kasih? Mereka menyediakan rempah-rempah untuk Yesus, tetapi perasaan mereka sedih. Ternyata tidak ada harapan ataupun iman. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, seorang perempuan berjalan sendirian menuju ke kubur Yesus. Hari itu adalah hari ketiga kematian Tuhan Yesus yang merupakan hari pertama dalam minggu itu. Siapakah dia? Ia adalah Maria Magdalena. Pada hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus, Maria Magdalena turut berdiri di bawah kayu salib meratapi penderitaan Yesus. Ia juga ikut rombongan yang menguburkan Yesus. Nampaknya Maria Magdalena ingin selalu dekat kepada Tuhannya. Mengapa? Karena Tuhan Yesuslah yang telah menolongnya, membebaskannya dari ikatan 7 roh jahat yang menguasai dirinya. Sejak saat itu ia menjadi orang merdeka dari belenggu setan. Maria percaya dan sangat mengasihi Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan jiwanya. Di tengah perjalanan, ia teringat bahwa kubur di mana mayat Yesus dibaringkan ditutup rapat dengan sebuah batu besar. Bagaimana caranya ya agar aku dapat masuk dan merempah-rempahi mayat Yesus? Tidak mungkin batu besar penutup lubang itu dapat digulingkan. Maria Magdalena bertanya dengan putus asa, tetapi ia berjalan terus. Dinding bukit tempat kubur itu berada mulai nampak. Maria Magdalena mempercepat langkah kakinya.
Tetapi ketika matanya dapat melihat kubur itu dengan jelas, ia menjadi sangat terkejut. Tanpa berpikir panjang, ia membalikkan tubuhnya, lalu berlari melewati jalan yang telah dilaluinya. Aku harus memberitahukan hal ini kepada mereka. Ia terus berlari menuju tempat di mana Simon Petrus dan Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan Yesus, berada. Maria melaporkan hal itu kepada mereka dengan napas yang terengah-engah. Mayat Yesus diambil orang. Kalimat itu dengan serentak terucap dari mulut kedua murid Tuhan Yesus. Tanpa menunggu jawaban lagi, Petrus dan Yohanes berlari meninggalkannya. Mereka terus berlari, tetapi Yohanes tiba lebih dahulu di kubur itu. Tiba di kubur itu, Yohanes langsung menjenguk ke dalam. Ia melihat kain kafan yang terletak di tanah, tetapi ia hanya menjenguk saja, tidak masuk ke dalam. Benar kata Maria, kubur itu telah kosong. Selang beberapa waktu, barulah Petrus tiba di kubur. Sejak itu berdiri di pintu kubur, lalu masuk. Ia memandang kain kafan yang terletak di tanah, dan kain pelu yang semula ada di kepala Yesus terletak di tempat lain, tergulung dengan rapi. Yohanes dan Petrus menyaksikan hal itu dan menjadi percaya. Tetapi belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus harus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kesedihan kembali memenuhi hati murid-murid itu dengan amat sangat. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Maria membawa berita tentang kubur itu, tertinggal dari murid-murid yang dapat berlari dengan cepat. Ia tahu bahwa batu besar penutup kubur telah terbuka. Kubur itu kosong, namun ia masih ingin ke sana. Maria terus berjalan dengan hati yang sedih dan bingung. Akhirnya, tibalah ia kembali di dekat kubur. Di situ ia berhenti dan tidak dapat menahan rasa sedihnya. Ia menangis. Dijenguknya kubur itu kosong. Tuanku diambil orang, keluhnya. Tetapi tiba-tiba ia dikejutkan oleh sesuatu. Ia melihat malaikat sedang duduk di tempat mayat Yesus semula dibaringkan. Seorang malaikat pada bagian kepala dan seorang yang lain pada bagian kaki. Dengan tidak berkedip dipandangnya kedua malaikat itu. Mengapa ada malaikat itu di situ? Mereka adalah utusan Allah untuk menyaksikan kebangkitan Yesus. Kemudian terdengar suara malaikat-malaikat. Ibu, mengapa engkau menangis? Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata begitu, Maria menoleh ke belakang. Ia melihat seorang telah berdiri di belakangnya. Orang itu bertanya hal yang sama dengan kedua malaikat itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Siapakah orang ini? Mungkin ia penunggu taman. Kalau begitu, pasti ia tahu di mana mayat Tuhan Yesus disimpan. Karena itu dengan penuh harapan ia menjawab, Aku mencari mayat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Maria. Rabuni. Maria menyerukan kata itu yang berarti guru. Kemudian ia menyembah Tuhan Yesus. Ia sangat bersukacita karena Tuhannya telah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Hal itu dikatakan Yesus karena dengan kebangkitannya, Dia telah membuka jalan kepada Bapa di surga. Dengan sukacita besar, Maria pulang ke Yerusalem. Sekali lagi, ia mencari murid, tetapi dengan berita berbeda. Dia bersaksi kepada mereka, Aku telah melihat Yesus. Kemudian ia menyampaikan pesan Tuhan Yesus kepada mereka. Adik-adik, apa kesan kalian waktu melihat gambar? Iya, kubur itu mengingatkan kita akan kematian. Tetapi kubur itu telah kosong. Maria tidak lagi melihat kubur kosong yang penuh dengan kesedihan. Tetapi dia memandang Yesus yang memberi sukacita dan pengharapan. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Dia hidup. Dia mengulurkan tangannya kepada Maria Magdalena. Dia datang bertemu dengan Maria supaya sukacitanya penuh. Adik-adik, pada hari Paskah, hal ini perlu kita ingat. Tuhan Yesus hidup dan Dia mengasihi kita.
Dia mau menyembuhkan kita seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi ini. Engkaulah Tuhan Yesus yang benar-benar bangkit dari kematian. Engkau satu-satunya Allah yang kami percayai. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami juga bersyukur dapat bersama keluarga merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu, memberitakan kasih Tuhan bagi orang lain, bagi teman, dan orang-orang yang di sekitar kami. Inilah doa kami Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian cerita Alkitab kita hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, salam. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, kakak yang pimpin. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami berdoa bagi adik-adik, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati adik-adik yang akan memberi, dan juga berkati orang tua mereka dalam pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Berkati mereka, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, persembahannya sudah disiapkan ya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, jagalah hatimu terhadap dosa. Adik-adik, mari bernyanyi. sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan memberikan persembahan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami.
Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga boleh selesai. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan, untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan juga untuk persembahan yang sudah kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati kami, Tuhan juga akan memberkati adik-adik kami di rumah dalam 1 minggu ini, dalam mereka belajar, dalam mereka sekolah, Tuhan akan terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah Paskah kita hari ini. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.